wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Maria selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok pertama pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai Basic Principles of Gamma Camera Planar Imaging. Untuk anggota kelompok kami ada Augie Davin, Denny, Fauzia, Febrianti, Muhammad Rizky, Nadia Devika, Nur Oktaviani, Renaldi, Rido, serta Septiara Camprisa. Baik, mungkin yang pertama yakni mengenai planar imaging. Jadi planar imaging ini sendiri merupakan teknik akuisisi gambar atau pencitraan suatu gambar yang akan menghasilkan citra dua dimensi. Nah, ini mirip-mirip dengan pencitraan biasa seperti menggunakan X. Planar imaging ini sendiri itu terbagi menjadi tiga teknik pengambilan gambar, yakni yang pertama ada teknik statis, kemudian ada dinamis, dan juga jet. Untuk teknik statis ini seperti biasanya itu digunakan dalam pencitraan distribusi radiofarmaka yang statis, seperti contohnya yakni pemindahan pada tulang, kemudian pemindahan ginjal. Kemudian untuk yang dinamis ini, itu untuk pencitraan yang distribusi radiofarmakanya itu berubah seiring dengan waktu. Itu seperti contohnya itu ada pemindaian pengosongan kandungan empedu. Kemudian yang gated itu untuk mempelajari organ dengan gerakan fisiologis teratur. Nah, ini pencitraan kumpulan darah dengan yang ada pada jantung. Selanjutnya, kamera gamma. Sudah umum kita ketahui, kamera gamma atau disebut scintillation kamera atau Enger kamera adalah alat pencitraan yang menangkap radiasi dari radioisotop gamma. Nah, tekniknya dinamai scintigraphy. Nah, salah satu pengaplikasiannya itu termasuk diantaranya pengembangan obat-obatan dan pencitraan nuklir medis guna melihat dan menganalisis gambaran tubuh manusia atau distribusi obat tadi yang diinjeksikan atau dihirup atau ingested radionuclide emitting gamma rays. Next. Kemudian ada dasar-dasar kamera gamma. Sinar gamma yang dipancarkan oleh sebuah nuklida dalam organ itu melewati sebuah kolimator untuk menghasilkan kilatan citra di dalam sebuah cakram detektor yang dibentuk oleh kristal sodium iodide. Posisi dari kilatan cahaya ditentukan dengan melihat bagian belakang kristal yang terdiri dari photomultiplier tube atau PMT. Nah, kamera gamma komersial menggunakan 37 PMT yang disusun sedemikian rupa. Kemudian dari detektor tersebut akan diterjemahkan dan dicitrakan disambungkan dengan komputer begitu sehingga menghasilkan gambar yang merekam distribusi zat radioaktif di dalam tubuh. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada prinsip planar kamera gamma seperti yang disebutkan di awal oleh Akbar itu planar gamma kamera sendiri itu digunakan untuk menghasilkan gambar dua dimensi. Prinsip kerja dari planar kamera gamma ini sendiri didasarkan pada deteksi radiasi gamma yang dipancarkan oleh radioisotop yang telah disuntikan ke dalam tubuh pasien. Nah, yang pertama itu seperti yang digambar,
pasien itu disuntikan dahulu dengan radioisotop. Contohnya itu pada teknesium 99 yang terikat pada senyawa yang spesifik untuk organ atau jaringan tertentu di dalam tubuh. Nah, kemudian radioisotop ini akan memancarkan radiasi gamma saat melurus secara radioaktif. Selanjutnya, radiasi gamma yang dipancarkan tadi ke tubuh dari tubuh pasien melewati sebuah klimator, yang dimana klimator ini terbuat dari timbal yang sangat tebal. Nah, klimator ini berfungsi untuk membatasi arah radiasi gamma yang dapat masuk ke dalam detektor. Sehingga si radiasi gamma tadi yang datang dari arah tertentu, sehingga radiasi gamma tadi yang datang akan ditangkap dari arah tertentu saja yang dapat terdeteksi. Nah, selanjutnya setelah melewati klimator, kemudian si radiasi gamma ini mengenai detektor yang biasanya terbuat dari kristal semikonduktor, yaitu NaITL atau CSITL. Kemudian radiasi gamma itu akan berinteraksi dengan kristal yang energinya akan dikonversi menjadi foton cahaya atau sintilasi, yang kemudian akan dideteksi oleh tabung foto multiplier. Nah, tabung foto multiplier ini berfungsi untuk mengonversi foton cahaya hasil sintilasi menjadi sinyal listrik yang dapat diproses lebih lanjut. Tabung ini menggunakan prinsip efek fotolistrik untuk menghasilkan elektron dari foton cahaya yang mengenainya. Selanjutnya itu dari tabung foto multiplier kemudian diolah secara elektronik untuk menentukan posisi dan energi dari radiasi gamma yang terdeteksi. Nah, informasi ini digunakan untuk menghasilkan gambar dua dimensi yang mempresentasikan hasil distribusi radioaktivitas dalam tubuh pasien tersebut. Kemudian, gambar distribusi radioaktivitas yang ditampilkan pada layar monitor atau kemudian dicetak dalam bentuk film sinar X. Next. Jadi untuk selanjutnya adalah komponen planar kamera gamma, di mana dalam kamera planar gamma ini terdiri dari beberapa komponen dan saya akan menjelaskan tentang komponen pertamanya yaitu head cover, di mana fungsi utamanya adalah melindungi komponen internal kamera gamma seperti kolimator, scintillation crystal, dan tabung fotomultiplier dari kerusakan fisik dan kontaminasi. Untuk fungsi lainnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk perlindungan fisik. Head cover ini dapat melindungi sensor dan komponen internal kamera gamma dari kerusakan fisik seperti benturan, debu, dan kelembapan yang sangat penting dalam menjaga akurasi deteksi dari radiasi gamma. Yang selanjutnya adalah kontrol lingkungan. Jadi head cover yang baik itu suhu dan kondisi lingkungan di sekitarnya juga akan dapat dikendalikan, di mana penting karena fluktuasi suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi kinerja dari sensor itu sendiri. Selanjutnya ada pengurangan noise, di mana head cover dapat membantu mengurangi gangguan atau noise yang mungkin masuk ke dalam sistem detektor. Next. Komponen selanjutnya, mungkin di slide sebelumnya, ada pre-amplifier, ada lucid light bulb. Yang pertama itu pre-amplifier yang digunakan untuk memperkuat sinyal elektronik yang sangat lemah yang dihasilkan oleh PMT sebelum sinyal tersebut diproses lebih lanjut oleh sistem elektronik kamera. Ada lucid light bulb yang digunakan untuk mentransfer cahaya yang dihasilkan oleh kristal scintillation ke tabung foto multiplier. Oke, mungkin nextnya di sini sedikit menjelaskan terkait beberapa bagian yang cukup penting, seperti ada dua komponen penting yaitu kolimator dan kristal sintilasi. Nah, untuk kolimator sendiri tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu berfungsi untuk menyeleksi sinar yang masuk, sehingga dia berfungsi sebagai pengatur resolusi tahap primernya seperti itu. Sebelumnya nanti akan dilanjutkan di citra digitalnya. Nah, dari kolimator ini sendiri dibagi menjadi dua jenis sebenarnya untuk tergantung energi dan tergantung banyak hole-nya. Nah, berdasarkan jenis energi, ada 3 jenis kolimator. Yang pertama energi rendah itu sampai 160 keV, kemudian energi sedang itu sampai 250 keV, dan energi tinggi sampai 200
lebih dari 250 K. Nah, perbedaannya ini ada di ketebalan dari kolimatornya. Nah, untuk kolimator energi tinggi itu akan menggunakan timbal yang sangat tebal. Seperti itu. Nah, makanya disesuaikan dengan energinya juga terkait tebalnya. Nah, kemudian terkait dengan banyak celahnya, itu dibagi menjadi dua, yaitu pinhole dan multihole. Nah, untuk pinhole sendiri, itu terdiri dari satu celah, yang dimana celahnya itu kecil, dan menghasilkan sinar menyilang. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada yang di gambar sebelah paling kanan bawah, pojok kanan bawah paling kanan, itu adalah kolimator pinhole. Nah, untuk cahaya datangnya sendiri, itu saling crossover ya, atau membentuk sinar, membentuk pola X, sehingga nanti citra yang ditampilkan itu akan berkebalikan. Seperti itu. Nah, karena hole-nya ini cuma satu dan kecil, maka kekurangan dari pinhole ini mempunyai resolusi yang rendah. Dan juga karena sensitivitasnya rendah akibat celahnya cuma sedikit seperti itu. Nah, kemudian ada juga kolimator multihole atau lubangnya banyak, celahnya banyak. Nah, untuk kolimator multihole ini seperti yang bisa dilihat ada di kiri, tengah, dan yang kanan sini yang dari 1 sampai 3 gambarnya. Nah, untuk yang multihole sendiri ini hole-nya sempit sehingga dia memiliki resolusi yang tinggi. Namun terdapat kekurangan yang lainnya lagi, yaitu sensitivitasnya rendah. Nah, tapi tidak hanya hole-nya sempit untuk yang jenis multihole ini, terdapat juga multihole yang hole-nya besar. Nah, untuk yang hole-nya besar karena dia dapat menangkap radiasi yang lebih banyak, maka sensitivitasnya akan tinggi. Namun resolusinya akan rendah seperti itu karena banyaknya sinar juga akan berefek pada banyaknya noise yang akan terjadi. Next. Iya, kemudian terkait dengan kristal sintilasi ya. Jadi seperti yang udah kita ketahui, saya kira kita udah sama-sama tahu terkait kristal sintilasi ini ya mengubah radiasi yang diterima itu dalam bentuk sinyal gitu. Untuk nanti cahaya sinyal ini itu bisa diukur. Dan terkait mungkin yang perlu di-highlight ya dalam kristal sintilasi ini, saya kira kristal sintilasi ini yang cukup memegang peranan penting ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa material pemilihan kristal sintilasi memang tergantung atau lebih banyak mempertimbangkan aspek. Pertama sensitivitas, kemudian di samping itu ada harganya dan perawatan ya. Jadi pada saat ini memang yang paling sering digunakan itu ya NITL, lalu CSITL. Ya ini karena pertama sensitivitasnya cukup besar ya, cukup baik. Kemudian biaya maintenance-nya itu lebih rendah dibandingkan yang lain ya, yang bahannya dari germanium itu cukup mahal. Juga tentu harga biayanya. Nah, ini untuk kristal padatan pada umumnya itu digunakan memang untuk yang energi tinggi ya. Untuk energi tinggi. Kemudian untuk yang energi rendah ya, rendah-rendah itu tidak menutup kemungkinan digunakan liquid scintillator ya. Dalam hal ini scintillator berbahan cair. Yang sering digunakan itu memang TBP ya, toluen. Lalu ada PBO atau bipenyl oxazole ya. Jadi ada PBD dan lain sebagainya. Ini untuk memang menseleksi ya energi yang cukup rendah karena tentu sensitivitasnya lebih baik dengan sampel yang kecil dan tentu dengan dosis yang atau energi yang lebih rendah dibandingkan jika menggunakan scintillator yang padatan untuk energi yang tinggi. Mungkin itu untuk terkait kristal sintilasi. Bisa di next. Kemudian di sini ada kelebihan planar kamera gamma. Yang pertama, teknik pencitraan yang relatif sederhana dan biaya yang lebih rendah dibandingkan modalitas pencitraan lainnya, seperti SPECH dan PET. Kemudian, ada waktu akuisisi gambar yang cepat, memungkinkan pencitraan dinamis dan studi radiofarmakognitif. Kemudian ada dapat memberikan informasi fungsional dan biokimia dalam tubuh dengan menggunakan radioisotop yang spesifik. Terus tidak invasif dan tidak memerlukan penyimpanan khusus bagi pasien, resolusi spesial yang cukup
baik untuk organ-organ yang dekat dengan detektor. Boleh di next. Kekurangan planar kamera gamma sendiri itu yang pertama, gambar yang dihasilkan hanya 2 dimensi atau 2D tanpa informasi kedalaman atau proyeksi 3 dimensinya. Oke. Lalu resolusi spasialnya terbatas, terutama untuk organ atau jaringan yang jauh dari detektor. Yang ketiga, terdapat efek penyerapan dan atenuasi radiasi gamma oleh jaringan tubuh, yang dapat mempengaruhi kualitas gambar. Yang keempat, terjadi superposisi atau tumpang tindih dari organ atau jaringan yang berbeda pada gambar 2D-nya. Yang kelima, pasien atau subjek terpapar radiasi dari radioisotop yang diberikan, meskipun pada dosis yang rendah. Yang keenam, diperlukan fasilitas khusus untuk penanganan dan penyimpanan material radioaktif. Dan yang terakhir itu, operator harus memiliki pelatihan khusus dalam prosedur keselamatan radiasi. Baik, mohon maaf Ibu, ini langsung masuk ke Ya. Diskusi ya Bu? Ya, silakan teman-temannya kalau mau bertanya. Jadi persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh bertanya, boleh merespon, boleh apapun silahkan. Ini bertanya. Ya silahkan. Ini siapa, Dika ya, silahkan. Baik, saya hanya ingin ini mengkonfirmasi tadi yang disampaikan oleh Renaldi pada bagian ini ya, detektor sintilasi atau kristal sintilasi terkait faktor pemilihannya. Tadi saya ada mendengar untuk istilah ini TBP. TBP di sini tadi Ray sempat menyebutkan depannya toluen. Itu toluen atau makna yang istilah yang lain ya dari TBP itu? Mungkin bisa lebih diperjelas dari tadi terkait pemilihan dari ya salah satu kata tadi singkatan itu mungkin bisa dijelaskan kembali dia sebagai faktor apanya gitu, sebagai larutannya kah atau sebagai komposisi kristalnya kah atau dari apanya gitu. Terima kasih. Oh ya, oke. Mungkin izin menjawab terkait dengan pertanyaan Dika. Jadi gini Dik, terkait dengan apa namanya TBP ya. Pertama mungkin yang digunakan itu tributil fosfat ya, fosfat. Jadi saya salah tipe lah ya, bukan toluen, tributil fosfat. Jadi memang biasa digunakan untuk cairan sintilasi gitu. Jadi mungkin saya salah menyebutkan tadi. Jadi mohon maaf. Terus terkait dengan pemilihan bahan ya, pemilihan bahan dalam hal ini yang pertama memang terkait rentang energinya gitu Dik. Jadi mungkin kita juga dulu pernah mungkin mengenal istilah apa ya, kalau disebutkan itu sensitivitas gitu. Jadi misal ya energi yang digunakan yang dicitrakan itu memang energi rendah gitu kan, sulit kita melihat energi rendah itu untuk jenis sintilator dengan rentang energi yang tinggi gitu. Jadi sensitivitasnya sedikit, bukan sedikit malah ya, malah agak sulit untuk dideteksi. Jadi lebih baik digunakan untuk sintilator yang memang bisa menseleksi rentang dosis rentang energi yang rendah-rendah. Jadi dalam hal ini ya liquid sintilator itu yang digunakan gitu. Jadi dasarnya memang itu. Selain itu memang terkait harga ya, terus juga maintaining gitu. Mungkin ada tanggapan lagi. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini ya tadi agak sedikit dikonfirmasi, soalnya ya istilah yang sebelumnya pernah diajarkan TBP di sini kan tadi yang disampaikan Ray terkait tributil fosfat. Jadi terima kasih atas konfirmasi dan jawabannya Ray. Oke, Dik. Silahkan selanjutnya. Silahkan temannya selanjutnya. Langsung aja di apa? Ada yang tanya siapa? Ada nggak? Langsung.
Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya nanya dulu ke Renaldi, tapi yang jawab nggak harus Renaldi ya. Kalau untuk kamera gamma ini bisakah digunakan sintilasi cair? Kan tadi Iya, Bu. Renaldi bilang sintilasi cair. Pernahkah ada Oh, iya. kamera gamma yang pakai sintilasi cair? Iya, Bu. Untuk sejauh ini ya, Bu. Jadi memang yang saya baca dari literatur yang ada, yang saat ini itu digunakan LCS, Bu. Dan jika untuk digunakan di kamera gamma, LCS itu apa? LSC, Bu. Jadi Liquid Scintillator Counter, Bu. Ya, Iya, Bu. liquid Jadi scintillator. Nanti jadi gambar citra gitu. iya, Bu. Jadi diletakkan di gamma counter. Itu, Bu. Ada fotonya nggak? Punya fotonya nggak? Untuk fotonya Atau gambarnya? belum ada sih, Bu. Mungkin nanti saya cari lagi, Bu. Oh, yakin Iya, Bu. ada LSC? Karena LSC itu jarang yang bisa digunakan untuk imaging ya, setahu saya. Karena tempat detektornya memang bisa ke segala arah, jadi nanti efisiensi detektornya bisa 100%. Jadi pakai 4P gitu ya, 4P detektornya itu kayak sumur gitu bentuknya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Jadi Nanti sampelnya di dalam itu. Sementara kan kalau orang kan orangnya semua diberi obat, diberi zat radioaktif terus digambar. Nah, kalau sintilator cair ya nanti dicek lagi ya. Kok baik, saya Bu. belum yakin atau apakah memang ada yang terbaru sekarang sistem imaging pakai LSC. Biasanya LSC itu untuk analisis sampel lingkungan yang banyak mengandung beta atau alfa. Jadi nanti sampelnya itu dilarutkan pakai sintilator, ya, larutan sintilator. Larutan sintilatornya itu nanti berpendar warnanya sih hanya berpendar nggak berwarna-warni, putih aja gitu ya, tapi berpendar. Nah, dan itu pun konsentrasinya sangat kecil sekali. Biasanya ya, jadi nanti kalian cek lagi ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Ada lagi yang nanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Nah, ini yang yang ditayangkan tuh tentang kolimator ya. Kolimator itu, jadi kalau saya tanya ke semuanya nih, kolimator, batasan kolimator yang kalau misalnya ada zat radioaktifnya yodium 131 ya. Zat radioaktifnya yodium 131. Kalian akan pilih kolimator yang gimana ya? Karena ini sudah dikasih info gitu tentang kolimator gitu ya. Nah, sekarang kalau yang disuntikan ke pasiennya itu bukan TC ya. Kalau TC energinya berapa ya? TC 99M. Yang kelompok satu ini TC 99M energinya berapa? Energi 141, Bu. Ya, 141 ya. Jadi energi yang sempurna disebutnya tuh energi untuk pencitraan yang paling bagus gitu ya. Paling ideal. Nah, kalau lebih dari itu masuknya ke energi sedang dan energi tinggi. Nah, sekarang kalau yodium 131, karena saya dulu punya pengalaman ini ya, menurut saya kayak pengalaman yang mengecewakan gitu. Yodium 131 coba kalau mau, kan kita tuh punya alat pencitraan ya, kita punya kan, kalian tahu nggak? Kita punya Solo Mobile di lab aktif, pernah lihat nggak dekat dose kalibrator? Baru tahu, Bu. Jadi Bu Ayu yang pernah makainya. Nanti mungkin kalau kalian ya kapan-kapan gitu ya, kalau mungkin semester depan atau apa gitu, kalau misalnya ini nanti kita nyoba ya. Jadi Solo Mobile tuh biasanya sebetulnya untuk mencitrakan ini tiroid gitu ya, tiroid di dalam tubuh seseorang gitu. Jadi dipakainya hanya itu, makanya kecil. Jadi bukan buat hewan gitu. Nah, sekarang kalau sumber radioaktifnya yodium 131, menurut kalian gimana? Karena kalian kan banyak dilatihnya jadi insinyur, jadi prekayasa gitu ya. Nah, sekarang pura-puranya prekayasanya kenukliran nih.
Kalian diminta ini gitu, nanti misalnya diminta oleh tenaga medis dari di rumah sakit yang punya gamma kamera, terus inginnya pakai sumber radioaktifnya yodium 131. Nah, kolimatornya kira-kira mau pilih yang mana nih? Coba cari. Pemilihannya berdasarkan apa para mahasiswa? Energi, Bu. Ya, oke. Energi apa berarti? Yang Energi gamma atau energi betanya kalau untuk pencitraan? gamanya, Bu. Ya, oke, gamma. Kalau yodium 131 energi gammanya berapa? Cari. 364, Bu. Oke, 360 40. Berarti pakai kolimator yang mana ya? Yang energi tinggi, Bu. Yang energi tinggi. Ya, jadi ini tuh waktu saya disertasi kemarin kan di Jogja ada Solo Mobile, di Serpong juga beli Solo Mobile. Nggak taunya karena saya zat radioaktifnya yodium 131, kemudian beli Solo Mobile-nya tuh kolimatornya hanya kolimator yang rendah. Jadi nggak ada kolimator yang sedang dengan yang tinggi. Jadi pencitraannya nggak bisa ditangkap, benar-benar jelek gitu. Ya gitu ya. Jadi artinya Solo Mobile yang di Poltek itu belum bisa untuk yodium 131, bisanya hanya untuk TC 99M atau MOP-nya. Jadi MOP-nya tuh yang zat radioaktif yang energinya dekat-dekat dengan TC. Ya. Itu biasanya kobal 50. MOP-nya gitu ya, namanya istilahnya MOP atau MOP-nya. Gitu ya. Jadi kalian nanti kira-kira tahu. Jadi kalau misalnya mau pakai spek gamma, terus kalian sebagai orang nuklir harus udah tahu, oh ini zat radioaktifnya apa sih? Apalagi kalau ribuan ya energinya. Itu sama sekali udah nggak akan pakai kamera gamma. Nah sekarang kalau coba silahkan jawab ya, kalian boleh menggunakan teknologi. Kenapa sih kalau di energi 300 tadi 360 butuh kolimator yang khusus untuk energi tinggi, untuk gamma kamera planar ini? Silahkan yang bisa jawab. Yang bisa jawab saya catat juga ya. Mohon maaf, Bu, tadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya kan untuk kamera gamma ini ya, zat radioaktif yang ideal sekitar di boleh 140 sampai 160 yang energinya rendah. Nah, kalau yang energinya tinggi, tadi kan Angie menjawab butuh apa sih? Butuh kolimator untuk energi tinggi. Nah, kenapa nggak bisa dipakai kolimator yang energi rendah? Apa yang terjadi? Izin, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan dipakainya kolimator rendah, itu nanti otomatis foton yang bisa memungkinkan adanya noise dari foton-foton yang lain seperti itu, Bu. Misalkan kalau kita pakai energi tinggi kan berarti spesifiknya di satu energi di energi di atas 250 saja, Bu. Makanya nanti kira-kira yang energinya di bawah dari 250 itu sendiri akan di bawah atau di atas? Yang di bawah 250 itu akan diblok sama kolimatornya. Kemudian juga itu akan memungkinkan penangkapan citra itu hanya pada si energi spesifiknya. Contohnya kalau tadi misalkan iodin itu di 364 ya, berarti nanti kemungkinan besar yang masuk itu ada di 364 keV saja seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada sumber-sumber lain atau interferensi lain yang ada di bawah 250 keV itu tidak akan
masuk sehingga citranya tidak akan terganggu. Belum menjawab. Belum menjawab ya. Jadi gini, ada detektor, ada kristal. Dia bisanya energi rendah. Nah, begitu dikasih energi tinggi, apa yang terjadi gitu loh. Jadi spek detektor itu hanya untuk energi rendah. Jadi atau alat apapun gitu ya, misalnya dia hanya bisa bekerja untuk energi rendah. Begitu energinya tinggi, dia kolaps, nggak bisa kerja gitu. Kolapsnya sih bukan rusak itu, tapi yang mungkin bisa lama-lama rusak, tapi citranya bubar, nggak kelihatan gitu. Kenapa kira-kira? Boleh dikaitkan dengan kristal NaCl-nya, boleh dikaitkan dengan interaksi-interaksinya saja juga boleh. Bukan saja ya, dengan interaksi-interaksinya juga boleh. Ini kan kalian tuh di antara kalian udah ada yang bisa ke IAEA, udah ikut apa sih, ikutan seminar macem-macem. Ayo udah harus bisa jawab nih, yang kenukliran. Renaldi pernah kemana Renaldi? Ke IAEA juga kan ya? Iya, Bu. Ya, jadi kalian Iya, udah Bu. kelasnya internasional, harus bisa jawab nih yang dasar-dasar gini. Dasar ini. Mungkin izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Menurut saya, Bu, terkait dengan ini, pertama itu dari interaksi radiasinya, Bu. Jadi menurut saya untuk radiasi dengan energi tinggi itu sering mengalami pemantulan gitu, Bu. Jadi dengan materi yang ada. Jadi untuk kolimator yang energi rendah itu tidak efektif gitu, Bu, untuk mengarahkan radiasi itu. Jadi kalau menurut saya dalam artian untuk apa namanya, tingkat balik lagi ke kristalnya gitu, Bu. Jadi sensitivitasnya akan jauh lebih rendah, juga efisiensi, serta juga resolusi, Bu. Bagian resolusi ini yang menurut saya nanti tidak bisa merepresentasikan untuk Ya. kolimator energi rendah gitu. Ya, ada betulnya ya. Jadi terkait dengan interaksinya. Tadinya kan yang diinginkan interaksinya apa? Kalau foton tuh interaksinya ada apa saja? Bolak-balik, makanya saya kan dari awal, dari kalian baru masuk Poltek itu udah saya kenalkan interaksi radiasi. Nah, ini diulang-ulang berkali-kali, pasti kasusnya ke interaksi radiasi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya detektor itu menurut detektor tuh kelebihan energinya detektornya karena apa? NaCl tuh sangat sensitif ya. Jadi kalau orang sangat sensitif, misalnya seseorang sangat sensitif sama obat, dikasih dosis obat berlebih, kira-kira kolaps nggak? Ya, kolaps ya. Tadi si Renaldi jawabnya terjadi pemantulan atau hamburan kalau bahasa apa detektor atau scattering. Apalagi? Apalagi? Ini kalau saya gini tuh bisa ngeluarin ini nggak ya? Bisa nyoret-nyoret di ini nggak ya? Atau izin saya share ya? Nanti ini lagi kalian ini. Izin saya share screen ya. Di buku apa sih? Di buku esensial ini ya. Sebentar. Stop share Pak. Di buku esensial ini ada ini sih, ada gambaran tentang kristalnya ya, kristal NaCl gitu ya. Ini kristalnya kalau segini gitu ya, segini. Ini kristalnya dianggap segini semua gitu ya, sama semua. Atau saya buat agak gede lah gini ya, semuanya sama nih. Ya, jadi ada dua gini. Kemudian ada radiasi yang kalau energinya sedang gitu ya, energinya berinteraksi di sini nih. Atau saya buat pakai ini yang lainnya, warna yang lainnya. Nih radiasinya berinteraksinya dengan kristal-kristalnya gini. Kalau kristalnya seperti apa?
interaksi radiasinya seperti ini, menurut kalian gimana nih? Semuanya tertangkap oleh kristalnya nggak? Sekarang kalau gini energinya nih, yang kiri dan kanan bisa ada yang cerita bedanya apa? Kalau yang kiri itu dia nggak tembus, Bu. Kalau yang kanan dia tembus sampai ke detektor. Ya kalau tembus gimana artinya? Artinya apa? Kalau dia tembus itu energinya cukup. Enggak, maksudnya ini energinya jadi tuh bayangannya energinya lepas nih. Jadi kalau yang terlalu tinggi tuh dia nggak berinteraksi dengan apa sih? Karena terlalu tinggi ya. Jadi ini misalnya stopping powernya nggak di sini. Dia kan dilewatin kan kristalnya. Ya nggak? Jadi interaksinya di sini nih. Nah, misalnya di luar apa? Detektor nih. Ketangkep nggak mau sama detektornya? Padahal detektornya yang segini. Nah, jadi yang ini yang 140 sampai 160, yang ini 300. Kebayang nggak? Terbayang nggak? Ayo kalian ini komentar, jangan diem aja. Maaf Bu, apa bisa ditampilkan untuk ini ya Bu, kursornya, karena tadi waktu Bu Mari menjelaskan antara 100 dan 300 tadi ya masih ini Bu. Kursornya ya? Iya Bu, mohon bisa diulangi. Ini ya, kita lihat ya, nih. Diulang lagi ya, saya tuh kadang-kadang agak ini di kursornya juga nih. Ini ya, lihat ya, garisnya gini nih, set, gitu kan ya. Kelihatan nggak? Di sini Kelihatan nggak para mahasiswa? Lihat Bu. Ya, nih gini. Nah sekarang kalau yang ini, yang tinggi nih, misalnya 300 nih. Lepas nggak yang ini? Lepas, Bu. Ya, jadi yang ini lepas, nggak ketangkep oleh detektor, yang ini tertangkap oleh detektor, gitu maksudnya. Jadi efisiensi detektornya berbeda dengan yang ini. Gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud tadi scattering oleh si Renaldi, misalnya ini kan kristalnya ada di dalam, tentu ada di dalam sistem detektor. Sistem detektor itu apa? Berarti biasanya ada shieldingnya di dalamnya, ada wadah-wadah apanya. Nah, ini yang apa sih? Yang energi tinggi ini berinteraksi dengan penahannya, ya, atau bungkus dari detektor. Terus kelihatan lagi ya, perhatikan ya. Nanti radiasinya jadi gini nih, ya. Yang berinteraksinya tuh dengan apa sih? Dengan apa sih? Ya pembungkus wadah-wadah detektor. Nah, jadi yang ini tuh namanya, yang bentuknya seperti ini namanya scattering ya. Dia nggak diserap tapi di-scatter-kan. Siapa yang diinteraksi? Bukan kristalnya ini. Jadi daerah apa sih? Daerah di luar kristalnya. Karena energinya apa? Radiasinya lepas. Lepas tuh dilewatin gitu sih ininya siapa? Si kristalnya. Gitu ya. Cukup jelas? Baik Bu. Nah, untuk itu biasanya butuh di sininya tuh nanti dipasang suatu kolimator ya. Kolimatornya ya nanti kan kolimator tuh ada hole ya, istilahnya ada hole, terus ada septa gitu ya, ada septa. Nah, ini nanti disaring nih energi yang tinggi-tinggi nih. Sehingga nanti kalau udah lewat saringannya tuh dia gini nih, interaksinya hanya di dalam apa? Detektor apa di apa? Detektor atau apa sih namanya, kristal detektornya. Ya, gitu ya. Ini kolimator yang energi untuk 300 tuh harganya bisa 5 kali lipat, kadang 10 kali lipat dari kolimator yang bisa yang ini nih, yang apa sih untuk energi yang di 140 sampai 100 berapa 60 kV ya. Jadi walaupun bedanya tuh misalnya ini hanya 2 kali lipat energinya, jadi sangat mahal sekali ya, gitu ya. Jadi kalau punya kamera gamma biasa untuk yodium 131 berarti tuh rumah sakitnya kaya tuh. Bisa beli kolimator yang harga mahal. Jadi kalau kita beli kamera gamma, kolimator tuh kayak aksesorisnya gitu. Jadi kita boleh dikasih aksesoris satu gitu, atau kayak kalian beli HP gitu ya. Terus ada misalnya dikasih apa ya, untuk RAM-nya tuh apa sih, untuk memorinya gitu ya. Nah, memori internal gitu. Nanti kalau kalian beli lagi lebih mahal, memori internalnya bisa lebih gede gitu ya. Bisa terbayang? Bisa mengerti nggak maksud saya? Ada yang mau tanya dari yang dijelaskan? Ya, jadi kalian harus cukup tahu dengan ini. Oke, saya nanya lagi nih, saya hapus. Kalian kan pernah kenal TLD ya?
TLD itu singkatan apa? TLD dengan NIITL, bedanya apa? Coba jelaskan. Karena kan ada kaitannya, ini kan detektornya menggunakan NIITL. Prinsip interaksinya TLD dengan NIITL gimana? Jadi hal-hal kecil kan pertanyaan saya kan, tapi dasar kan ya? Pendaran. Ya silakan. Siapa yang menjawab? Prinsipnya pakai pendaran. Ya pendarannya gimana? Berpendarnya nih bedanya, kalian membedakan ini TLD dengan NIITL tuh bedanya apa? Kalau TLD itu pendarannya harus dipanasin dulu, Bu. Kalau NITL dia langsung berinteraksi, langsung berpendar. Ya oke. Kenapa harus dipanaskan? Karena elektronnya ke-trap, Bu. Ya elektronnya terjebak ya. Jadi elektronnya terjebak dulu. Jadi di TLD itu dibuat. Jadi kalau kira-kira gambarnya nanti kalian boleh bisa cari di gambarnya masing-masing. Kalian bisa menggambarkannya, coba saya didiktekan gambarnya apa gimana aja nih. Yang ini kalau saya gambar gini ini apa nih? Pita energi, Bu. Ya bukan pita energi, ini bawahnya pita apa? Pita valensi. Oke, pita valensi. Di sini pita apa? Konduksi. Pita konduksi, bagus. Terus elektron tuh ada di mana? Di valensi. Di sini ya. Lalu kena apa? Kena radiasi bagaimana? Tereksitasi. Oke, tereksitasi ya. Jadi ini saya gambarkan pura-pura kena radiasi ya ini ya. Tereksitasi lari kemana? Tereksitasi kemana? Gambarkan dari sini, ayo. Pita konduksi, Bu. Atas, Bu. Pita konduksi, oke. Dari pita konduksi harusnya gimana? Dia balik lagi, Bu. Harusnya balik. Tapi ketahan. Oke, ketahannya di mana coba? Ini ya, di sini bulat-bulat gini ya. Kenapa balik lagi? Jadi ini eksitasi, terus harus apa? Terdeksitasi gitu kan ya? Diikuti terdeksitasi kan ya? Tapi tidak terdeksitasi, katanya tadi ketrap. Ketrapnya di mana? Di tengah-tengah, Bu. Ya, di tengah-tengah. Jadi kita kayak buat apa di sini? Buat gini ya. Ini bayangan. Jadi terdeksitasinya turunnya hanya ke sini, ya si apa? Nah, di sini dulu dia, ya. Jadi belum terdeksitasi sempurna. Akan terdeksitasi sempurna kalau nanti ini diberi apa? Si elektronnya sendiri diberi apa? Diberikan energi. Ya, energi apa? Biasanya energinya apa? Jadi ini diberi energi lagi ya, biar nanti turun ya, nanti balik lagi ke sini ya, terdeksitasi. Ketika turun nanti akan memancarkan apa nih? Memancarkan apa nih? Ketika turun itu kan ini dari tinggi ke bawah, memancarkan apa? Elektron Auger, Bu. Foton, bukan? Foton atau cahaya ya nggak? Kan nanti ingin ditangkap oleh ini kan, PMT kan? Ya nggak? Masa elektron? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi, nah sekarang saya nanya, ini energinya apa yang biasa dipakai untuk memicu terdeksitasi? Boleh panas ya? Di sini boleh panas, selain itu boleh radiasi UV, gitu ya? Gitu, oke semuanya jelas? Jelas yang TLD? Kalau nggak ada yang jawab, nanti saya tanya. Jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke, Nadia, jelaskan lagi, jelaskan ulang. TLD prinsipnya gimana? Nadia Devika. Jadi kalau dosen tuh misalnya kalian bilang, jelas Bu, nah saya tuh sebagai dosen harus verifikasi. Bener gak nih mahasiswa merasa jelasnya? Ya tentu saja nggak semua orang harus saya tanyain, tapi diwakilkan gitu. Nah, saya nanya nih wakilnya, kebetulan saya tunjuk Nadia. Silahkan Nadia jelaskan. Jelaskan ulang TLD.
Ini masih ada lagi nanti yang harus menjelaskan NITL ya. Ya silakan Nadia. Kerjanya eksitasi, Bu. Ya, jelaskan Ketika semua. sinar radiasi, Ya, jelaskan dari Nah. awal. Yang ketika saya sinar radiasi terserap dan mengenai kristal thermoluminescence, maka elektron dalam kristal tersebut yang semula berada pada pita valensi akan tereksitasi menuju pita konduksi. Dan beberapa elektron masuk ke dalam elektron trap yang menyebabkan tidak dapat kembali ke kondisi semula. Sesuai dengan namanya, yaitu termo, sehingga elektron dapat kembali ke kondisi semula atau terdeeksitasi. Maka diperlukan pemanasan untuk memberi energi yang lebih besar. Perpindahan elektron ini disertai dengan pemancaran cahaya visible. Ya, cahaya visible. Nanti cahayanya ini oke ya. Saya nanya ke Retno, cahayanya ini ditangkap oleh apa nih kalau yang TLD nih? Nanti cahayanya ini dibaca oleh apa? Ini lanjutan aja. Karena kan nanti kalian tentang PPR ditanya-tanya nih. Ketika pelatihan PPR ditanya-tanya. Fotonnya ini ditangkap oleh apa? PMT bukan, Bu? Ya, oleh PMT. Fotonnya jadi apa di PMT? Sinyal listrik. Ya, jadi sinyal listrik. Terus gimana? Di PMT itu ada apa ya? Kalian kalau menjawab sepotong-sepotong, orang bisa ini agak apa sih? Tidak yakin kalian memang bisa menjawab atau tidak gitu. Kalau kalian menjawabnya apa? Continuous gitu ya, sinambung, oh kalian berarti ngerti walaupun pakai bahasa kalian. Oke, ada Tita. Coba Tita. Fotonnya ditangkap oleh apa di PMT itu? Di bagian PMT itu yang ya silahkan jelaskan foton kalau sudah ketangkap oleh PMT apa yang terjadi? UPA yang namanya UPA siapa ya UPA nih? UPA? Iya, Bu. Ya, jelaskan coba kalau foton sudah tertangkap oleh PMT. UPA, kalau TLD itu gunanya untuk apa ya, UPA ya? Ini UPA tuh siapa namanya? Nickname-nya UPA, nama sebenarnya siapa? Fauzial Fajri, Bu. Ya, Fauzia. TLD itu gunanya untuk apa ya? Farhan. TLD itu gunanya untuk apa ya? Dosimeter personal. Ya, dosimeter personal tuh artinya apa? Jelaskannya tuh continuous gitu loh. Memantau paparan radiasi yang terkena lingkungan yang berpotensi radiasi. Ya, memantau paparan radiasi yang terkena pekerja radiasi. Nah, berarti ini nanti kalau ada foton di sini, fotonnya ini akan diinterpretasikan sebagai apa? Sekarang saya nanya kalau TLD itu pelajaran semester berapa ya? Semester berapa UPA? Fauzia? Oke, Farhan dah, dilewat aja. Farhan? Ya, Bu. Ya, silahkan. Foton ini kalau mengenai PMT apa yang terjadi? Setahu saya untuk dari foton mengenai PMT itu akan kan ini foton multiplayer tube ya Bu. Itu nanti akan diperbanyak begitu sinyalnya sehingga nanti
kemudian akan dikonversi begitu Bu, menjadi energi listrik yang nantinya akan dibaca di komputer begitu, sehingga nanti terdeteksi berapa paparan yang diterima oleh si pekerja radiasi yang dari TLD yang digunakan gitu. Ya, itu agak bagus ya. Tapi bukan yang bagian akhir nih. Di sini nih yang apa? Yang warna biru lebih solid itu apa nih kira-kira di bawah PMT itu? Yang paling berinteraksi awal dengan apa? Foton itu apa tuh namanya? Safira apa? Di bawah PMT ini apa? Itu elektron bukan? Udah salah. Septiara apa? Fotokatode, Ya, fotokatode bukan Bu? ya fotokatoda ya. Fotokatoda merubah foton jadi apa? Elektron Bu. Elektron. Ya, betul. Ya, jadi ini fotonnya tuh dirubah jadi elektron oleh fotokatoda. Foto itu apa? Foton. Katoda untuk mengubah foton menjadi sinyal elektron. Nah, baru nanti di apa? Di sini dilipat gandakan elektronnya kan awalnya sedikit. Nah, dilipat gandakannya gini ya. Berlipat-lipat ganda pakai apa nih? Ya dinode itu ya. Dinoda. Nah, itu kalian tuh harus apa? Harus kalau kayak gini tuh udah harus di luar apa ya? Udah harus handal banget nih ngejawabnya ini. Nah, nanti di sini ada elektron yang udah cukup kuat sinyalnya baru ditangkap oleh sistem readout ya, boleh analog, boleh apa sih? Temannya analog tuh apa? Digital ya. Nah, udah ini yang elektron yang tertangkap oleh sistem readout ini akan setara dengan foton, fotonnya akan setara dengan radiasi yang mengenai apa? Mengenai tubuh seseorang. Gitu ya. Nah, nanti kalian cari gimana konversinya nih. Kan radiasinya tuh hanya sebagian di TLD ya enggak? Kan TLD-nya enggak seluruh badan kita kan ya? Ya enggak? Ya nggak para mahasiswa? Kan badan kita tuh nggak semuanya ditempel di TLD kan? Iya Bu. Nah, kenapa dia bisa mewakilkan bahwa itu yang terkena apa? Adalah dosis yang mengena tubuh seseorang. Nah, nanti silakan cari ya, cari jawaban yang itu. Oke ya, itu ya. Jadi ini sekarang bedanya dengan NITL itu apa nih? Kalau TLD kan tadi ada yang di bawah pita konduksi itu ada yang bagian gap yang bisa menjebak si elektron. Nah, kalau NITL gimana? Kalau TLD basis termoluminesensi Bu, atau panas yang rangsangan cahaya Bu. Kalau NaTL itu basisnya sintilasi atau cahaya yang merangsang sinyal listrik. Terjebak dulu nggak dia? Enggak Bu. Nggak, langsung ya. Jadi gitu, kalian harus bisa jawab seperti itu. Kalau terjebak ya nanti ketika di imaging gitu, cukup lama juga prosesnya kan ya? Iya nggak? Jadi begitu radiasi nangkep udah bisa tertampil di sistem readout. Oke ya, segitu ya. Kemudian tadi yang UPA itu kayaknya presentasinya tadi ada salah ngomong, jadi detektornya istilahnya semikonduktor. NITL semikonduktor bukan? Kayaknya salah ini deh, salah ngomong ya. Tadi ada yang kelompok ini ada yang mengatakan itu detektor semikonduktor. NITL bukan semikonduktor ya. Luminesen itu apa? Cahaya, pengeluaran mengeluarkan luminesen itu apa ya? Pendaran cahaya, gitu ya. Baik Bu. Ya, oke. Mungkin langsung nih ke kelompok 2, silahkan. Nanti kalau kelompok 3 belum bisa nanti saya tuh ada waktu, saya tuh pernah nggak ngajar 1 kali, nanti cari 1 waktu lagi. Silahkan kelompok 2 ya. Selanjutnya spek dengan dengan PET. Atau boleh sekaligus nanti yang bertanyanya untuk 3 materi itu, silahkan. 2 materi itu. Silahkan kelompok 2 dan 3 ya, kelompok 2 dulu ya. Izin share screen Bu. Ya.
Baik, saya Abdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Maria selaku pembimbing mata kuliah aplikasi teknologi nuklir dan teman-teman yang saya sayangi. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai SPCT atau Single Photon Emission Computed Tomography. Selanjutnya, dari anggota kelompok kami sendiri ada Angelica, Auriela, Desalsa, Farhan, Ferdi, Laura, Muhammad Iva, Wahid. Selanjutnya adalah pengertian. Single Photon Emission Computed Tomography atau SPCT adalah teknik pencitraan medis nuklir yang memanfaatkan foton tunggal yang dipancarkan oleh radionuklida gamma untuk menghasilkan gambaran 3 dimensi dari organ-organ dalam tubuh manusia. SPCT merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan radionuklida dalam memvisualkan fungsi organ dalam tubuh. Selanjutnya. Untuk selanjutnya adapun tujuan dari SPCT ini, next. Yang pertama itu visualisasi radionuklida, yang dimana SPCT ini bisa untuk melihat distribusi radionuklida zat radioaktif dalam tubuh. Kemudian memberikan gambaran organ dalam, yang dimana untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari organ-organ dalam tubuh. Pendeteksi, yang dimana di sini untuk deteksi kelainan dan fungsi organ dalam. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja. Ya, prinsip kerja dari spek sendiri di sini secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini ada pemberian radio tracer. Ya, seperti namanya di sini radio tracer yang digunakan merupakan radio tracer yang mengemisikan single photon gamma, seperti namanya ya single photon atau single gamma. Yang di sini contohnya ada TC99M, lalu indium 111 dan I123. Nah, selanjutnya radio tracer ini akan diinjeksikan ke dalam tubuh melalui darah umum pada umumnya, sehingga nanti akan menuju target atau organ yang memang akan di-scan oleh si spek ini. Selanjutnya di sini setelah menuju ke target organ tersebut, sehingga nantinya radio tracer tersebut akan mengemisikan foton gamma. Nantinya di situ emisi dari foton gamma tersebut akan diterima oleh detektor dan nantinya akan diubah menjadi citra dari si organ yang memang di-scan dari spek ini. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar tersebut, walaupun di sini memang terlihat seperti yang sebelumnya, yaitu yang planar, tapi di sini tentunya karena ini memang tomografi, sehingga akan diputar begitu untuk dari si detektornya, sehingga didapatkan citra dari beberapa angle atau sudut tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait pembacaannya atau pencitraannya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, untuk prinsip kerja proses pencitraan, tadi untuk prinsip kerja alatnya sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana pada intinya tadi ada yang diinjeksikan, kemudian kepala kamera spek akan diputar mengelilingi pasien untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari organ yang diintereskan. Nah, proses rotasi ini untuk memungkinkan pengambilan gambar dari berbagai arah. Lalu kemudian terjadilah proses pencitraan di mana data yang diperoleh dari berbagai sudut tadi akan rekonstruksi menggunakan teknik tomografi komputerisasi untuk membentuk gambar 3 dimensi atau 3D dari distribusi radiofarmaka dalam tubuh tadi. Kemudian ada sudut akusisi di mana gambar tomografi yang sering diambil itu akan mengikuti busur rotasi 360 derajat atau 180 derajat untuk menghasilkan gambar yang lebih baik. Akuisisi dengan statistik hitungan yang tinggi diperlukan. Nah, biasanya waktu akuisisi ini biasanya terbatas, yakni 20-40 detik per projection view. Contoh hasil gambarnya bisa dilihat untuk gambar jantung 3 dimensi yang terlokalisasi pada defek perkusi di dalam dinding miokardium. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah instrumen penting yang digunakan dalam alat spek.
Next. Untuk instrumen penting yang pertama, seperti yang kita tahu, detektor. Detektor merupakan instrumen penting yang bisa dibilang menjadi jantung dari sebuah alat deteksi pengukuran sinar radiasi. Detektor merupakan komponen penting yang ada pada spek dan berfungsi mengumpulkan foton events dan memperkirakan energi foton, serta posisi deteksi, sehingga nantinya akan dihasilkan data untuk direkonstruksi dalam bentuk gambarnya. Detektor yang digunakan untuk alat spek ini umumnya ada 3. Pertama ada kristal sintilasi dengan array PMT, merupakan detektor yang menggunakan kristal sintilasi non-pixel tunggal yang dipaksakan dengan tabung PMT untuk mendeteksi radiasi gamma. Yang kedua, kristal sintilasi pixel dengan array PMT atau fotoiodida solid state, yaitu menggunakan kristal sintilasi yang dipikselkan dan dipasang dengan PMT atau fotoiodida solid state untuk resolusi yang lebih baik. Yang ketiga, detektor semikonduktor, yaitu menggunakan baja semikonduktor yang dapat langsung mengubah sinar gamma menjadi sinyal listrik, dan detektor ini menawarkan resolusi energi yang relatif lebih tinggi, seperti itu. Next. Selanjutnya itu ada beberapa kamera yang digunakan pada spek ini, yaitu yang pertama ada Ventri, yang merupakan sistem pencitraan spek yang dikembangkan oleh GE Healthcare. Ventri ini merupakan sistem modular yang dirancang untuk memberikan kualitas gambar yang tinggi dan efisiensi yang tinggi dalam manajemen pasien. Bisa dilihat pada gambar A. Kemudian selanjutnya itu ada Cardius 3 XPO, yaitu sistem pencitraan spek yang dikembangkan oleh Digiret Corporation. Kamera ini menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di laboratorium nuklir. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat pada gambar B. Kemudian yang ketiga, CardiArc, yang bisa dilihat pada gambar C, yaitu merupakan sistem pencitraan spek yang dirancang untuk kardiologi. Kemudian yang keempat ada Cardio MD yang bisa dilihat pada gambar D, yaitu sistem pencitraan spek yang diproduksi oleh Philips Healthcare. Cardio MD ini dirancang untuk memberikan pencitraan kualitas tinggi dengan tingkat deteksi yang tinggi untuk diagnosis dan manajemen penyakit jantung. Kemudian yang kelima ada D-Spec yang bisa dilihat pada gambar E, yaitu sistem pencitraan spek yang dikembangkan oleh Spectrum Dynamics yang di mana ini menggunakan teknologi detektor cahaya padat dan algoritma pencitraan yang canggih. Kemudian yang terakhir itu ada Discovery NM 530C yang bisa dilihat pada gambar F, yaitu sistem pencitraan spek yang dikembangkan oleh GE Healthcare seperti Ventri, yaitu yang dimana memberikan kamera spek dan CT dalam satu sistem. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari spek. Bisa di next? Oke. Kelebihannya yaitu yang pertama ada kontrak yang lebih baik dan mengurangi kebiasaan struktural karena menghilangkan struktur yang tumpang tindih. Jadi dibandingkan dengan pencitraan planar lain yang hanya memberikan gambar dua dimensi,
dengan tracer karena hasil yang diperoleh 3 dimensi sehingga mengurangi tumpang tindih. Yang kedua itu lokalisasi cacat yang lebih tepat dan terlihat lebih jelas. Dan yang ketiga, luas dan ukuran cacat akan lebih mudah didefinisikan karena hasil yang diperoleh juga 3 dimensi. Lalu gambar bebas dari latar belakang. Yang keempat, spek menyediakan satu-satunya teknik non-invasi untuk pencitraan neutrokimia di otak. Selanjutnya yaitu waktu paruh spek yang lebih lama, memberikan waktu sintesis yang lebih lama, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam kaitannya dengan memberikan radiotracer. Selanjutnya yaitu spek tersedia di negara berkembang dan negara maju karena biaya peralatannya lebih rendah dan aksesibilitasnya yang lebih besar dari radionuklida spek. Selanjutnya adalah kekurangannya. Nah, kekurangan dari spek sendiri ini yang pertama itu adanya paparan radiasi. Yang kedua adalah resolusi spasial dan tempora yang terbatas. Yang ketiga relatif mahal untuk membangun dan memeliharanya jika dibandingkan dengan CT dan MRI. Yang keempat, tidak terlalu efektif untuk pasien yang baru saja selesai berolahraga, kecuali pada MPI spek. Nah, selanjutnya ada waktu pemeriksaan yang relatif lama karena dibutuhkan waktu untuk distribusi radiofarmaka di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan dalam memberikan informasi anatomis yang detail. Untuk pengaplikasian klinisnya, ini yang pertama pencitraan kardiovaskuler SPCT yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung, kemudian perfusi miokard atau aliran darah ke otot jantung, dan deteksi iskemia, yaitu kekurangan oksigen. Kemudian pencitraan otak SPCT dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan pada otak. Lalu pencitraan tulang SPCT yang digunakan untuk mendeteksi kelainan tulang seperti fraktur, infeksi tulang, penyakit metastasis yaitu penyebaran kanker ke tulang, dan juga gangguan metabolisme tulang lainnya. Kemudian pencitraan paru-paru SPCT yang mana dapat digunakan untuk mengevaluasi perfusi paru-paru, aliran darah, dan juga ventilasi paru-paru, yaitu distribusi udara di paru-paru. Kemudian pencitraan ginjal dan sistem kemih SPCT yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal, deteksi kelainan ginjal, dan mengidentifikasi obstruksi atau kelainan pada saluran kemih. Kemudian ada pencitraan kelenjar tiroid SPCT yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan melokalisasi nodul atau kanker pada kelenjar tiroid, serta mengevaluasi fungsi kelenjar tiroid. Kemudian yang terakhir, pencitraan infeksi dan inflamasi SPCT yang digunakan untuk mendeteksi dan melokalisasi infeksi atau proses inflamasi di berbagai bagian tubuh. Baik, selanjutnya akan ada pemutaran video untuk lebih memperjelas dari materi kami. Untuk share screen-nya bisa dibantu.
so it uses radioactive substances. When it comes to SPECT in the brain, it is useful for seeing regions impacted by dementia, as well as seizure foci in epilepsy and clogged blood vessels. In a SPECT scan, patients also receive IV injections, and it contains a radioactive tracer. Tracers decay in a similar fashion to the ones used in PET, but they result in gamma waves being emitted rather than photons. A gamma camera then detects these and uses computation methods to render functional images. DTI, or Salsa suaranya nggak ada ya, nggak kelihatan ya? Mohon izin Ibu, dikarenakan adanya terkendala jaringan oleh teman kita, mungkin untuk ya videonya nanti di share ke ini aja ya. Iya, mungkin untuk videonya akan kami share aja linknya. Untuk selanjutnya mungkin di sesi tanya jawab kepada teman-teman. Oh ini dulu deh, kelompok 2 sekalian nanti tanya jawabnya sekalian aja ya, sekaligus ya. Biar tidak berarti terlalu langsung lama. ke kelompok 3, Bu. Kelompok 3 dulu ya. Nanti biar Baik, Bu. sekitar jam 12 sudah bisa selesai. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika mau ada salah ataupun ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti applause-nya setelah kuliah aja semuanya ya untuk kelompok. Ya silahkan kelompok 3. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin untuk share screen dari saya perwakilan kelompok 3. Baik, apakah sudah dapat tertampil? Sudah terlihat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya buka terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Maria selaku dosen pembimbing, dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi teknik nuklir dan rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait PET atau positron emission tomography. Ya, selama presentasi ke depan akan disampaikan oleh beberapa rekan saya, di antaranya ada Alira, Michelle, Naswa, Retno, Adeska, Safira, dan Tita. Pada bagian pendahuluan, bahwasanya PET atau positron emission tomography di sini merupakan peralatan yang didasarkan pada teknik pencitraan yang menghasilkan citra atau gambar transaksi hasil dari deteksi secara bersamaan foton yang berasal dari proses anihilasi positron dan elektron. Oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan sejarah mengenai dari positron emission tomography itu sendiri ya. Jadi pada awal tahun 1930-an,
Lawrence itu mengembangkan siklotron untuk membuka jalan bagi produksi positron emission radiofarmaceutical untuk keperluan medis. Kemudian selanjutnya terjadi pengembangan pada tahun 1950-an. Konsep emission dan transmission tomografi itu diperkenalkan oleh David dan juga kawan-kawan. Selanjutnya, pada tahun 1961 itu mengalami pengembangan. Robert dan koleganya itu menciptakan single plane dari positron emission tomography scan pertama. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1961 juga, Brain itu menggunakan positron emission radioisotop untuk menentukan lokasi dari tumor yang berada di. Kemudian pada tahun 1970-an, kemajuan akan teknologi komputer pada tahun 1970-an ini memungkinkan teknik dari rekonstruksi gambar yang lebih baik, sehingga menghasilkan gambar PET dalam bentuk 3 dimensi. Pada tahun 1975, Terpogation dan Michelle Phelps dari Washington University School of Medicine itu merancang peralatan PET sebagai closed ring transverse positron tomografi yang pertama. Penggunaan scintillator dan photomultiplier tube yang lebih efisien serta penambahan jumlah ring detektor meningkatkan akan kualitas gambar dan akurasi diagnosis. Selanjutnya, pada tahun 1991, untuk mengatasi kekurangan PET tunggal, para ilmuwan mengembangkan PET hybrid yang menggabungkan teknologi PET dengan teknologi pencernaan lain. Konsep ini pertama kali menggabungkan komponen CT dengan PET. Pada tahun 1998, prototipe PET dan CT ini pertama dipasang di University of Pittsburgh Medical Center, PMC. Baik, izin mewakili rekan saya terlebih dahulu. Kemudian perkembangan PET ini dilanjutkan pada tahun 2008 ya. Jadi terdapat kombinasi antara PET dan MRI. Mohon maaf apabila Bu Maria dan rekan-rekan sekalian dapat menunggu sebentar. Di sini rumah saya sedang azan, jadi akan saya tunda sebentar ya.
Halo, apakah suara saya masuk? Ya, silakan Tita. Halo, suara saya masuk nih, Ibu? Ya, terdengar Tita, silakan. Oke, selanjutnya pada tahun 2008, kombinasi PET atau MA ini muncul dan menawarkan keuntungan dalam pencitraan jaringan lunak keunggulan fungsional dari PET. Kombinasi ini jauh lebih kompleks dan memerlukan penempatan scanner yang tepat, seperti gambar samping. Penggunaan PET atau CT dan PET MRI ini terus menggantikan PET tunggal yang ada pada awal-awal tahun sebelumnya sebagai standar diagnostik teknologi hybrid. Ini membuka jalan bagi kemajuan lebih lanjut dalam bidang pencitraan diagnostik, memberikan diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih efektif. Next. Apa itu fungsi dari PET? Yang pertama, secara umum, untuk mengetahui kejadian di tingkat sel yang tidak didapatkan dengan alat pencitraan yang konvensional lainnya. Terus juga bisa menganalisis atau menangani kanker untuk memeriksa apakah masih terdapat kanker yang tersisa dalam tubuh, melihat kemajuan pengobatan kanker yaitu kemoterapi dan radioterapi. Next. Keunggulan dari PET diantaranya adalah sensitivitas. Sensitivitas PET mengacu pada kemampuannya untuk mendeteksi aktivitas radioaktif dalam tubuh, di mana PET mampu mendeteksi konsentrasi radiotracer yang sangat kecil. Nah, pada PET ini tidak digunakan kolimator, sehingga hal inilah juga membantu sensitivitas PET yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi sensitivitas PET itu diantaranya adalah penggunaan detektor kristal seperti BGO atau bismut germanet dan tidak digunakannya kolimator itu tadi. Di mana kolimator ini mengurangi sensitivitas kamera karena septa kolimator ini menutupi sebagian wajah dari kristal kamera PET. Kemudian ada resolusi, di mana resolusi mengacu pada kemampuan sistem PET untuk membedakan antara dua titik yang berdekatan. Pada resolusi PET ini, teknologi koinsidensi mampu meminimalisir peristiwa acak atau dua foton dari sumber yang berbeda terdeteksi seolah-olah berasal dari peristiwa anihilasi yang sama. Peristiwa acak dan hamburan yang tidak diinginkan dapat meningkatkan latar belakang gambar dan mengurangi kontras gambar. Resolusi ini terbatas hingga 5 mm dan umumnya pada PET ini sekitar 4 mm. Faktor yang mempengaruhi resolusi diantaranya adalah ukuran kristal detektor, TOV atau time of flight, dan algoritma rekonstruksi gambar. Next. Nah, kemudian ada time of flight atau TOF. TOF ini merupakan suatu teknologi yang membantu meningkatkan resolusi gambar dengan mengukur perbedaan waktu kedatangan foton. Hal tersebut membantu menentukan lokasi sumber emisi lebih akurat di sepanjang garis respon foton yang bertepatan. Nah, TOF ini mendukung adanya resolusi dan sensitivitas yang dimiliki oleh PET. Dengan mengetahui waktu kedatangan foton dengan presisi yang tinggi, TOF dapat memperbaiki ketepatan lokasi sumber foton sehingga meningkatkan resolusi spasial dan mengurangi kebisingan gambarnya. Kemudian ada radiofarmasi, di mana radiofarmasi merupakan bahan radioaktif yang digunakan dalam PET untuk mendeteksi aktivitas. Umumnya digunakan adalah FDG, yang biasanya digunakan untuk deteksi kanker pada otak. Kemudian dalam PET ini dapat digunakan radiotracer yang beragam seperti C11 untuk kanker prostat, O15 untuk aliran darah, dan F18 untuk penelitian otak. Nah, karena berbagai radiotracer yang dapat digunakan,
PET ini cenderung lebih fleksibel untuk mendeteksi beberapa organ di tubuh. Mungkin next. Selanjutnya ada kelemahan yang mana biaya dari penggunaan PET ini, di mana pemindaian PET jauh lebih mahal dibandingkan dengan teknik pencitraan lain seperti CT atau MRI. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi radioisotop yang digunakan dan peralatannya yang mahal. Kemudian waktu paruhnya yang sangat pendek, di mana radioisotop ini memiliki radioisotop yang memiliki waktu paruh yang sangat pendek, sehingga butuh waktu sintesis dan pemurnian sangat cepat, serta koordinasi yang ketat antara produksi, transportasi, dan pencitraan. Waktu paruh pendek ini juga membatasi jenis reaksi kimia yang dapat digunakan untuk mensintesis radio tracer. Next. Oke, kemudian untuk pemindaian PET ini tidak bisa semua jenis kanker, di mana PET itu bisa sangat efektif untuk beberapa jenis kanker seperti otak, mulut, paru-paru, dan kolorektal. Tapi untuk beberapa jenis kanker yang lain seperti kanker prostat itu pemindaian jenis PET tidak efektif, kurang efektif. Kemudian kerentanannya terhadap radiolisis, yang mana karena aktivitas spesifik yang tinggi, radioaktivitas per mol senyawa, radio tracer PET rentan terhadap radiolisis, yaitu kerusakan kimia yang disebabkan oleh radiasi mereka sendiri. Ini dapat menyebabkan degradasi radio tracer selama sintesis atau penyimpanan. Next. Oke, selanjutnya kita lanjut ke prinsip kerja dari PET. Radiofarmasi dihasilkan sinkroton. Dalam radiofarmasi itu terdapat berbagai banyak C11, N12, O15, maksudnya N12, O15, F18, dan G68. Sampai saat ini, sebagian besar aplikasi klinis PET menggunakan fluoro-2-deoksiglukos dengan label 18F atau 18F FDG. FDG merupakan radiofarmasi analog glukosa yang memiliki waktu paruh 110 menit dan biasanya digunakan untuk mempelajari metabolisme glukosa otak dan jantung dan juga untuk mendeteksi metastas dari kanker. Pertama, radiofarmasi tersebut akan disuntikkan secara intravena ke dalam tubuh pasien. Isotrop berdistribusi dalam jaringan yang berbeda sesuai dengan molekul pembawa ataupun pelabelan isotop. Dalam kasus ini, di PET, contohnya adalah FDG, akan disuntikan ke tubuh pasien, di mana yang akan FDG ini memancarkan radiasi gamma yang akan terdeteksi oleh kamera gamma, di mana aktivitas kimia sel dan organ pasien dapat terlihat. Radiasi yang dipancarkan itu setelah disuntikan ke dalam pasien akan dicatat oleh detektor eksternal yang ditempatkan pada orientasi berbeda. Isotop ini yang terdistribusi tersebut akan terdistribusi dalam jaringan-jaringan tubuh menurut molekul pembawa atau pelabelan isotopnya dan memancarkan positron. Oke, next. Saat positron ini dipancarkan, positron akan bertabrakan dengan elektron bebas dalam jaringan dan akan terjadi reaksi anihilasi yang menghasilkan produksi sepasang foton dengan energi 511 kV yang dipancarkan hampir 180 derajat satu sama lain atau berlawanan. Kemudian distribusi radioaktivitas dapat diperkirakan dengan metode proyeksi balik. Oke, next. Detektor yang digunakan dalam PET adalah detektor sintilasi dengan kristal detektor yang biasa digunakan adalah bismut germanat. Detektor PET terdiri dari sebuah array dari ribuan kilowatt kristal dan ratusan tabung PMT diatur dalam pola melingkar di sekitar pasien. Saat sinar gamma mengenai kristal detektor akan terjadi kilau untuk konversi sinar gamma ke cahaya, di mana cahaya deteksi akan diperkuat oleh PMT. Komputer sistem PET akan merekonstruksi gambaran melintang dari data proyeksi, seperti halnya CT scan. PET akan melakukan algoritma dan melakukan rekonstruksi berulang untuk membentuk sejumlah irisan aksial yang bersebelahan. Diagnosis hasil imaging untuk menganalisis fungsi organ dan jaringan untuk mendeteksi perubahan pada tingkat sel.
Ya, selanjutnya saya lanjutkan. Untuk prosesnya sendiri, jadi untuk meringkas yang tadi, untuk pertama-tama, jadi nuklirnya itu, radioisotopnya itu seperti dilabelkan, kemudian pelabelan itu kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh, yang kemudian nanti akan dideteksi oleh PET sendiri, di mana PET sendiri ini memanfaatkan konsep anihilasi coincident detection, di mana ini nanti ada di untuk di detektornya bisa saya lanjutkan, bisa di next. Ya, untuk detektornya sendiri ini menggunakan detektor sintilasi yang dapat berupa NITL atau yang lainnya. Dan karena ini prinsipnya coincidence detection ya, jadi di sini ada dua di mana nanti ketika memancarkan radiasi itu, radiasinya ditangkap oleh kedua detektor. Di sini yang ditangkap nanti akan masuk ke amplifier, pulse analyzer, dan nanti akan masuk ke coincidence processor ini. Jadi untuk penjelasannya, yang akan diambil nanti sebagai deteksinya itu jika waktu deteksinya ini nih sama gitu. Jadi di dalam waktu yang sama terdapat dua deteksi gitu. Jika dalam satu deteksi tidak dihasilkan dua deteksi itu, maka data dihilangkan karena itu dapat berupa gangguan yang lain, bukan dari coincidence-nya sendiri. Bisa di next. Ya, untuk prinsip deteksi yang tadi saya jelaskan adalah seperti ini. Jadi photon incidence mengenai detektor, kemudian nanti ada sinyal listrik yang meningkat, kemudian nanti masuk ke diskriminator, di mana diskriminator menghasilkan digital logic pulse yang ketika sinyal yang dihasilkan memiliki fraksi tinggi pulse yang konstan. Digital logic pulse itu memiliki durasi T. Nah, di mana coincidence detection teridentifikasi apabila terdapat dua deteksi yang terjadi pada interval waktu tidak lebih dari T. Jadi dalam waktu T ini ada dua deteksi, begitu. Bisa di next. Ya, berikut adalah contoh dari deteksinya. Bisa di next. Oke, baik. Izin mewakili rekan saya. Jadi masuk pada bagian pengembangan dari PET di sini, karena tadi di awal dijelaskan terkait histori atau ya perkembangan teknologi PET seiring berjalannya waktu. Untuk yang pertama, di sini PET itu diketahui sebagai alat pencitraan fungsional dan pada CT untuk pencitraan anatomi, yang mana PET dengan CT ini memberikan keunggulan dalam diagnosis berbagai penyakit, terutama malignasi, dengan meningkatkan akurasi diagnostik melalui penyatuan aspek fungsional dan anatomi. Kemudian yang kedua, tadi yang disebutkan di awal juga kombinasi antara PET dan MRI, yang mana memiliki manfaat tambahan dalam pencitraan jaringan lunak, karena dari MRI sendiri dia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam kontras jaringan, sehingga dengan dikombinasikannya ini memerlukan integrasi antara komponen magnet dari si MRI-nya, lalu sinyal radiofrekuensi, gradien MRI, dan sinyal elektronik dari komponen atau alat PET itu sendiri. Kemudian untuk kualitas PET atau MRI ini memiliki keunggulan yang mana kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan PET dan CT. Dan waktu pemeriksaannya relatif tidak lama, yaitu sekitar 20 menit. Nah, berikut ini merupakan gambar kombinasi antara PET dan CT, lalu kombinasi dengan PET dan MRI. Dan berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam tampilan atau penayangan PPT ini. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan bagi rekan-rekan sekalian untuk raise hand. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ke kelompok 2 dan 3 dipersilahkan. Ada yang mau tanya para mahasiswa? Ada yang mau tanya nggak para mahasiswa? Udah capek ya? Udah pada capek ya? Baik, nanti kalian coba ini ya, cari atau gini, saya nanya ke kelompok yang 3 ini. Kenapa dalam PET, padahal kan dalam PET itu energinya berapa? 511-an ya? Kok malah nggak butuh kolimator ya? Silahkan kelompok 3. Izin menjawab. Ya silahkan, Adeska. Karena di PET ini kan menggunakan prinsip anihilasi koinsiden ya Bu. Jadi tidak perlu menggunakan kolimator, berbeda dengan spek gitu Bu. Ya kenapa nggak perlu, kalau koinsiden itu nggak perlu kolimator, kenapa? Kalau coincidence itu maksudnya apa ya? Kelompok 3 silakan. Jadi yang diamati itu adalah sinyal koinsiden kan ya? Maksudnya apa ya? Sebenarnya kalian tadi udah jelaskan, tapi tinggal menjelaskan ulang. Kira-kira apa maksudnya? Sinyal coincidence itu terjadi ketika terdapat 2 deteksi gitu Bu, yang terjadi dalam satu waktu, yang terjadi dengan sudut 180 derajat gitu Bu. Jadi ditangkap oleh 2 detektor nanti. Ya 2 sinyal ya. Nah itu kenapa nggak pakai kolimator gitu? Kan 500 sih energinya ya? Iya Bu, 511. Kenapa gitu? Padahal kalau yang tadi misalnya kamera gamma planar 300 aja udah harus pakai detektornya energi untuk detektor energi tinggi. Ya nanti jadi PR ya kalian ya. Jadi intinya kalian tuh ada kemungkinan bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja di fasilitas siklotron ya. Fasilitas siklotron itu kadang-kadang kalian diminta jadi konsultan kalau yang terkait dengan kenukliran ya. Terkait dengan kenukliran itu apa, interaksi radiasi, kalian tuh harus jagonya, harus lihai ya. Nanti kalau ditangkap oleh sistem detektor tampilnya seperti apa, nah itu kalian juga harus lihai gitu, harus jago menjawab ya untuk kelompok 3 ya. Oke, kalau ada yang mau nanya ke kelompok 2 tadi tentang spek. Kalau untuk spek saya nanya coba kelompok 2, bisa nggak itu radiasinya dari kobalt 60? Radiasi gamanya dari sumber radioaktifnya kobalt 60. Menurut kalian gimana? Atau pertimbangan kalian memilih zat radioaktif yang dimasukkan dalam tubuh itu pertimbangannya apa saja ya para mahasiswa? Waktu paruh dulu. Waktu paruh, oke. Kobalt 60 waktu paruhnya berapa? Udah harus hafal tuh kobalt 60 berapa? Berapa? 5 tahun Bu. Ya 5 tahun, lama nggak 5 tahun kalau dalam tubuh manusia? Lama Bu. Lama ya, terus energinya berapa? Energi kobalt 60 untuk tubuh manusia ketinggian nggak? Kalau 1000-an KeV, hampir ya lebih dari 1 mega elektron volt. Tinggi Bu. Tinggi Bu. Ya, terus kobalt 60 tuh punya berapa puncaknya? Kobalt 60 tuh berapa foton? 2 Bu. 2 gitu ya. Jadi kalian menjawabnya seperti itu ya pola-polanya.
Oke, itu aja dulu mungkin untuk hari ini ya. Nanti mungkin ada 1 kali pertemuan untuk menjelaskan soal UAS ATN. Saya tidak akan menyelenggarakan UAS ATN, tapi kalian saya beri tugas ya, beri tugasnya bikin soal. Bikin soalnya hanya 3, tapi nanti ada kriterianya. Setiap orang berbeda kriterianya, nanti saya jelaskan minggu depan ya. Oke gitu ya para mahasiswa ya, untuk hari ini kita saling beri applause untuk semuanya ya, semua kelompok ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya, nanti kita lanjut minggu depan dan ada 1 lagi kuliah kimia radiasi ya, nanti kalau udah sih udah cukup aja. Kalau kimia radiasi mungkin ada soal ya, seperti biasa. Kalau ATM kalian bikin soal yang diverifikasi menurut kalian, membuktikan bahwa soal itu betul ya, gitu ya. Nanti tantangannya saya berikan batasan-batasannya, gitu ya. Jadi kalau kalian bisa bikin soal, artinya kalian tuh bisa belajar studi kasus secara mandiri, terus diverifikasi ini bikin soal, kalau soal kayak gini tuh masuk akal nggak gitu ya. Gitu ya, oke bisa. Jadi nanti nggak ada UAS ATN ya. Jadi minggu depan saya beri tugas jadi saya jelaskan sedikit tentang ATN di lingkungan, misalnya CS dalam air laut ya, karena di BRIN sendiri ya, di BRIN sendiri banyak permintaan ilmuwan ya, dari ilmuwan ini terkait dengan ini penelitian lingkungan di kelautan gitu ya. Saya beberapa kali diminta, cuma saya belum sanggup karena lumayan sibuk gitu ya. Nanti mudah-mudahan setelah studi ya. Nah kalian misalnya kalau mengukur CS gitu ya, CS 137 atau CS 134 kasus hitungannya seperti apa gitu ya, kasus hitungannya seperti apa. Terus misalnya iradiasi membuat membuat zat radioaktif pakai siklotron ya. Zat radioaktifnya misalnya inginnya F18 dengan aktivitas misalnya 10 megabecquerel atau 100 megabecquerel, kalian harus meradiasi berapa ketebalan ketebalan targetnya berapa ya, itu kayak mendesain ya. Itu 2 nanti yang 1 kasus adalah nanti kalian mulai belajar ada 1 namanya kasus tracer, namanya dicatat ya, analisis pengenceran isotop ya, analisis pengenceran isotop atau analisis pengenceran ya radioisotop. Nah itu tuh hitung-hitungannya gampang ya, sebenarnya hitung-hitungannya gampang, tapi dasar dari hitung-hitungan terkait dengan tracer ya. Kalian mulai cari-cari dari sekarang ya. Mungkin kakak kelas pernah dapat materi itu atau di buku-buku atau di internet. Boleh juga nanya AI ya. Kasus terkait analisis pengenceran isotop. Nah itu bisa kasusnya untuk medis, bisa untuk lingkungan ya. Bisa juga kalau untuk mengamati fosil gitu-gitu tuh untuk sejarah ya. Ya, jadi untuk history gitu-gitu, nah itu bisa. Itu saja yang mungkin para mahasiswa ya, sudah cukup siang kita akhiri. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Selamat siang, salam sehat semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih ya para mahasiswa ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.